Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat sahabat bersama jamaah Zikir Nafas Sadar Allah dimanapun berada, dan salam rahayu buat sahabat-sahabat Kang Dharma dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini Kang Darman akan berbagi dahsyatnya jika kita mengamalkan zikir nafas, karena zikir nafas memudahkan seluruh organ tubuh. Nah, dengan menjalankan syariat, tarekat, hakikat, dan marifat kepada Allah, agar tertanam kesadaran kita serta menghidupkan jiwa yang terkubur oleh ego. Nah, serta menghidupkan berbagai macam panca indera dengan kesadaran, ya, menghidupkan perasaan dengan kesadaran, menghidupkan kolbu dengan kesadaran. Nah, karena itu semua sebagai alat beribadah kepada Allah dengan menyadarinya. Nah, jadi kan beribadah ketika kita menyadari perasaan, pikiran, kolbu, suara-suara dari kolbu. Kalau menyadari bahwa itu dari Allah, sama dengan beribadah kepada Allah. Bekerja apa? Menyadari pikiran, perasaan kita. Dan cara menghidupkannya atau mengaktifasinya yaitu dengan zikir nafas Allah yang mengikuti keluar masuk nafas melalui hidung dan diiringi dengan asma Allah, Allah di dalam batin kita, agar setiap organ tubuh menjadi hidup atas kesadaran. Oh, contoh saya ini ada jantungnya detaknya, sadari detak jantung bahwa itu didetakkan oleh Allah, ke sana maksud dan tujuannya. Dan sebagai alat saksi kepada Allah, yaitu wujud fisik kita ini, saksi apa? Ya, saksi. Jadi menyadari dengan kesadaran, sehingga dipahamkan fungsi jasad yang sebenarnya adalah alat untuk beribadah kepada Allah. Yang mana ya, seperti pikiran, perasaan, kolbu, mata, telinga, hidung, bibir, tangan, kaki. Wujud kita ini adalah alat sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dan menyaksikan yang menggerakkan semua ini adalah Allah. Nah, maka itulah yang disebut dengan memudahkan seluruh organ tubuh kita. Zikir nafas ini, karena selama tidak sadar berarti organ tubuh kita ini tua, mati. Ketika diaktifasi oleh zikir nafas, maka hiduplah. Apanya yang hidup? Yaitu kesadaran. Kesadaran karena di atas pikiran. Kesadaran itu ya mengamati pikiran, mengamati perasaan, mengamati kata-kata yang ada di kolbu kita. Ya. Itulah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah, yaitu untuk selalu menyadari Allahnya yang telah menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Seperti itulah sahabat-sahabat, karena kita ini harus benar-benar dalam beribadah kepada Allah itu dengan kesadaran. Dan puncak kesadaran manusia yaitu sadar Allah atau marifatullah. Namun dengan konsep zikir nafas sadar Allah ini sangatlah simpel, tidak jelimet, tidak harus begini begitu.
tinggal kita lakoni, karena ilmu laku kita harus mengalami sendiri. Tapi semua itu saya yakin dan percaya tidak akan lepas daripada kitab Al-Quran. Perjalanan rohaniah kita itu pasti ada suratnya. Apapun yang kita alami saat ini dan di sini, yaitu adalah suatu pembelajaran dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perjalanan spiritual kita itu sampai di titik puncak, yaitu ibadah dengan kesadaran total, yaitu sadar Allah. Gerak aja sama Allah, kita sholat sama Allah. Jadi maksudnya digerakkan, disolatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah ranah kesadaran kita ini harus tetap aktif. Kalau lepas, berarti kita tidak sadar. Masuklah ke ranah ego, kesombongan. Inilah yang sering terjadi. Kadang ya orang berspiritual juga ya egonya tinggi. Itulah ego spiritual, merasa saya yang paling bisa, saya yang paling benar, saya yang paling tahu. Itu suatu hijab sebenarnya, karena tidak sadar yang bisa itu siapa, yang membisahkan itu siapa. Kita ini manusia, tidak bisa apa-apa. Nah, maka ada sebuah ayat yang berbunyi la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali daya dan upayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yaitu kita ini tak berdaya. Ketika bergerak berarti ini didayakan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Maka sadarilah yang menggerakkan kita. Bagaimana caranya? Ya dengan zikir nafas tu Allah. Sehingga kesadaran ini selalu tersambung kepada Allah. Tidak banyak mikir, cukup menyadari. Gak usah diucap lagi, gak usah diomong lagi. Sadar itu aja, menyadari. Kayak ini ngomong ya sadar, digerakkan oleh Allah. Nah, kesadarannya inilah yang selalu nyambung kepada Allah. Sehingga apapun yang diucapkan itu adalah kalamullah. Maka bagi yang berbohong ya akan berdampak, berenergi negatif, terasa oleh kita juga bahwa ini bohong, bahwa ini benar. Kalau seorang itu ketika berbicara dengan kita banyak bohongnya, namun ketika dikasih tahu bahwa itu bohong, bahwa ini benar, cukup kita sadari, nggak usah diucapkan lagi. Seperti itulah apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga menjadi suatu motivasi ibadah kita kepada Allah dengan kesadaran sadar Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.